Ngopo Reng kok ngono kuwi? Tolong bantoni Pak Dalang. Oh yo. Wah, jebol isine TV to. Setelke Pak Dalang. Yo minggir sik. Oke. Channel Alpirsani mempersembahkan konten-konten wayang seperti wayang kulit, pementasan wayang kulit, dan sebagainya. Alpirsani juga mempersembahkan konten-konten mereview seperti mereview wayang-wayang koleksi. Tidak kalah penting juga konten-konten explore seperti tempat wisata, museum, pameran, dan event-event lainnya. Jolali subscribe siap dan ya, personel wayang Cinema Kids di sini ada Limpat, Farel, Mbak Kinar, saya, lalu Ivo, Ayo, Mas Kivi, Mas Tio, Mas Fael, dan Mas Nafis. Jadi saya itu bertugas menjadi Sultan ke-9, lalu menjadi Kawulo juga, lalu menjadi Werkudara di akhir nanti, dan masih banyak lagi.
sami-sami Kanjeng Sultan. Wonten dawuh menapa timbali ing kasultanan? Semoga undangan saya tidak mengganggu Sri Paduka Pakualam, karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Sri Paduka terkait dengan proklamasi yang sudah dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Aku merasa bahwa kini saatnya kita harus mendukung perjuangan kemerdekaan dan berdirinya negara ini. Saatnya kita menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Proklamasi ini adalah wujud demokrasi bangsa yang dipelopori oleh pemikiran anak-anak muda dan para cendekiawan yang revolusioner. Benar Kanjeng Sultan, aku juga setuju. Saatnya kita melepaskan sistem feodalisme di kerajaan, karena kita akan menjadi bagian dalam kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Benar Sri Paduka, sejarah di Yogyakarta ini sebagai bukti bahwa kita selalu mendukung perjuangan dan kemerdekaan bangsa ini supaya terlepas dari segala bentuk penjajahan dan kolonialisme, mulai dari jejak Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sejujurnya, aku merasa gelisah karena sampai saat ini aku belum mendapatkan kabar tentang keberhasilan Pangeran Mandurojo dalam melakukan penyerangan ke Batavia. Aku sudah mengerahkan 10.000 tentaraku untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Duh Sinuwun, sebetulnya mengapa Kanjeng Sinuwun melakukan penyerangan ke Batavia? Aku tidak ingin tanah Jawa ini dikuasai oleh Belanda. Perdagangan yang mereka lakukan hanyalah alibi mereka untuk menguasai tanah Jawa dan memperbudak rakyat kita. Mereka melakukan semuanya ini hanya untuk kepentingan mereka dan keuntungan mereka sendiri. Oleh karena itu, VOC harus pergi dari tanah Jawa. Sinuwun, kula ingkang sowan. Adipati Jumina, ada apa kau menghadapku? Hamba ingin menyampaikan kabar bahwa Pangeran Mandurojo dalam melakukan penyerangan ke Batavia gagal, Sinuwun. Apa? Adipati Mandurojo gagal? Keparat kalian VOC, Adipati Ukur, dan kau Adipati Jumina. Kita akan melakukan penyerangan ke Batavia yang kedua. Bawalah pasukan 14.000 prajurit ke Batavia. Sebagai bekal, kita akan mendirikan lumbung-lumbung beras yang tersembunyi di daerah Kerawang dan juga Cirebon. Cepat lakukan. Baik, Sinuwun. Esta akan datang. Esto akan dawuh, Sinuwun.
Mataram akan tetap selalu berjuang untuk memerdekakan rakyatku dari segala bentuk penjajahan. Benar Kanjeng Sultan, jejak Sultan Agung Hanyokrokusumo juga diikuti oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono II kini telah menyerahkan kerajaan Mataram, baik secara de facto maupun de jure, kepada VOC. Dan hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan dinobatkan oleh VOC sebagai Raja Mataram, dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Dan saat ini putra mahkota segera dinobatkan. Ini semua tidak boleh dibiarkan. VOC hanya ingin menjadikan Pakubuwono III sebagai raja boneka yang dapat diperintah seenaknya sendiri. Ini semua tentu akan menyengsarakan rakyat Mataram. Lalu apa yang hendak Pangeran Mangkubumi lakukan? Aku, Mangkubumi, akan melawan VOC. Baiklah Pangeran, aku bersamamu. surat perjanjian Yanti yang berisi pembagian Mataram menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta di bawah kepimpinan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta di bawah raja yang bergelar Hamengkubuwono I. Benar si Paduka Pakualam, Perang Jawa juga membuktikan bagaimana perjuangan rakyat Yogyakarta dalam langkah mengusir para penjajah yang selalu menindas rakyat kita.
perjuangan ini tidak akan pernah padam. Bangsaku akan tetap berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang kau rampas dari bangsa kami. Baiklah pangeran, aku bersamamu. Ayo, kita berperang. Bangsaku akan tetap berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan yang kau rampas dari bangsa kami. Kemerdekaan Indonesia. Saya Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Kami Hamengkubuwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seutuhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lah yo ning kutha Ngayogyakarta sing istimewa. Oh, kutha Ngayogyakarta sing istimewa. Ora men, kok Ngayogyakarta dikatakan istimewa iki mergane apa ya men? Lho, ada 3 faktor. Ngerti durung kowe? Ayo durung ngerti, nek ngerti ora usah takon lain-lain ora. Nek durung tak kandhani. Piye? Yogyakarta istimewa itu karena 3 hal. 1. Istimewa dalam hal sejarah pembentukan pemerintahan
daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 18, dan penjelasannya mengenai hak asal usul suatu daerah dalam teritori negara Indonesia serta bukti-bukti autentik atau fakta sejarah dalam proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini dalam memajukan pendidikan nasional dan kebudayaan Indonesia. Itu yang nomor 1, Man. Wah, Jan, kok pinter to men kowe men? Oh, aku sing nomor 1, lah sing nomor 2. Yang kedua, istimewa dalam hal bentuk pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang terdiri dari penggabungan 2 wilayah Kasultanan dan Pakualaman. Nah, kedua wilayah itu menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan dalam satu kesatuan wilayah NKRI. Sebagaimana disebutkan dalam Amanat 30 Oktober tahun 1945 dan 5 Oktober 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 1905. Jatuh ngono kuwi to masih nomor 2. Lah saiki sing nomor 3. Yang ketiga, Yogyakarta istimewa dalam hal kepala pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta yang dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta sebagaimana Amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Sultan dan Adipati yang bertahta tetap dalam kedudukannya dengan ditulis secara lengkap nama, gelar, kedudukan seorang sultan dan adipati yang bertahta sesuai dengan angka urut bertahtanya. Gitu, Man. Oh, kaya ngono kuwi to. Sing dadekke Ngayogyakarta menjadi kota istimewa. Oh, mulane men, saiki desaku lagi regen kabudayan lho men. Kuwi tenan. Durung suwe desaku entuk bantuan gamelan kamangka krungu lho men. Apa nek krungu tak larang lho men. Wah, saiki pokoke gayeng desaku men. Durung suwe malah entuk kostum barang, kostum bonjoget, kostum jatilan, kostum wayang umum. Wah, nah saiki delo-delo mun aku wayangan, delo-delo mun aku wayang wong, delo-delo mun aku ana jatilan. Malah durung suwe iki mun aku nganake kirap men. Kirap kamu kok kirap nganggo bergodo, nganggo gemungan. Wah, jan wong iki maca ayu-ayu, sing lanang yo maca nganggo blangkonan bagus-bagus. Wah, jan nyenengke tenan men saiki men. Lah yo kuwi sebagai wujud adanya desa rintisan budaya yang dibiayai oleh dana keistimewaan dalam rangka memperkuat kota Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, tentunya dari seni dan budayanya. Ngono, Man. Oh, kuwi saka dana keistimewaan lho men. Lah, saiki awak dhewe iso ngrasake keistimewaan Yogyakarta sing saktenane, Man. Oh, dari segi sejarah ki Ngayogyakarta yo andil dalam memperjuangkan kemerdekaan ini yo men. Sejarah nyekseni, Man. Tamtama tamtamane Ngayogyakarta ngusir Londo ora nganti sedina, Man. Itu dalam peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Sadurunge kuwi ana meneh, Man. Tahun 1946, setahun bar Indonesia merdeka. Kuwi ibu kota Republik Indonesia dipindah di Yogyakarta.
sistem pemerintahan sementara. Terima kasih atas kebaikan Sultan. Dan saya setuju. Saya akan segera memindahkan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta segera. Menjaga dan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Ya jelas men. Aneh terus supaya jogo keistimewaan iki yo kepiye carane? Ayo nonton wayang. Nonton wayang. Lah yo ning sono budaya. Nek sono budaya. Yo melu aku. Yuk. Ngelingono sang gondo astrat mojo. Iki rak Raden Mas Werkudara ta? Wah, iya kowe tali men. Kowe kok neng kene. Lah kok mudak lemu? Oh, lah selera ta wayangan. Iya, Anjir, otaknya blending. aku kok malah tambah kuru. Menika Raden Dursasana nggih. Kowe to daliman. Wah. Wis ngendi Raden? Wah, wis. Kabar mule apik-apik wae to. Wah, nggih kaya ngeten iki mergane rataku payon. Nek ming ora payon wae padha. Wah, iki mboten napa-napa. Nek sing baku panjenengan sehat ta? Amin, aku sehat man. Aku sehat. Arep lemu ning sehat. Amin. Kowe lha kok kowe nang kene man? Kok to ki? Aku kok dadi melu sak kanggo iki karo Raden Mas Werkudara. Lho, men. Lah kok awake dhewe kok nang kene iki piye to, men? Iki piye ya? Piye to ki? Ada kok mas? Malah blok demo iki piye kowe iki? Lah wong kowe iki wayang kok dul. Kowe aku karo kowe iki wayang emen kowe iki. Jan ngawur kowe iki. Masa wayang nonton wayang aneh kowe iki. Oke, boleh bertanding, tapi Yogyakarta tetap istimewa ya. Oke, salam budaya. Lestari budaya.
pagelaran wayang sinema anak. Luar biasa, kita saksikan dengan cara yang berbeda, lebih menarik.